وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita kembali melanjutkan kajian atau pembahasan tentang kitab Al-Jannah wa Nar, yaitu tentang surga dan neraka yang disusun oleh Asy-Syaikh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan, apa yang telah kita sama-sama pelajari ya dapat memberikan faedah ya untuk kita, ya sehingga kita bisa menapak, kita bisa berjalan ya di bumi ini ya selamat ya sampai kepada tujuan kita yang paling utama, yaitu masuk ke dalam surga ya dengan mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mempelajari tentang orang-orang yang diancam dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan-perbuatan maksiat mereka, karena perbuatan-perbuatan dosa mereka, ya karena mereka melanggar yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk ke dalam dosa selanjutnya atau perbuatan maksiat selanjutnya, yaitu yang ke-16. Apa itu? Yaitu jazaul intihar, yaitu balasan ya kepada perbuatan al-intihar, yaitu menggorok atau membunuh dirinya sendiri. Jadi perbuatan bunuh diri dengan sebab apapun itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil yang menerangkan hal ini dan kemudian dijelaskan oleh para ulama salafus saleh tentang haramnya, tentang dilarangnya yaitu orang membunuh diri. Adapun yang dinukil ya atau yang disitir oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah di dalam kitabnya, yaitu di sini ada dua riwayat hadis, yaitu sabata fi sahihain, telah sabit fi sahihain, di dalam dua kitab sahih, maksudnya ada di dalam kitab Al-Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, barang siapa, qatala, yang membunuh nafsahu, dirinya, barang siapa yang membunuh dirinya, bihadidatin, dengan sebatang besi, ya apakah itu memang besi atau benda tajam yang lain, ya. Jadi barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang besi, fahadidatuhu, maka besi, ya besi tersebut, besi yang dipergunakan untuk bunuh diri itu, fi iyadihi, ya akan berada di tangannya, akan berada dalam genggamannya, kemudian yuj'abuha fi batnih, kemudian akan ditikamkan yaitu besi tersebut fi, ke dalam batnihi, ke dalam perutnya, fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan, dalam keadaan kekal
yang dijadikan kekal di dalam neraka itu abadan, selama-lamanya. Ya. Nah, itu. Jadi itu pertama. Terus kemudian wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abadan. Jadi barang siapa yang membunuh dirinya dengan meneguk, ya, dengan meminum yaitu racun, maka racunnya itu nanti akan berada pada tangannya. Lalu kemudian yatahassahu, kemudian dia meneguk, ya, atau meminum yaitu racun tersebut, fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam, khalidan, dalam kekal, mukhaladan, yang dijadikan kekal, fiha, di dalam neraka, abadan, untuk selama-lamanya. Kemudian lagi, waman, dan barang siapa taroda, yang menjatuhkan, ya, diri, maksudnya min jabalin, dari sebuah gunung, dari sebuah bukit, faqatala nafsahu, lalu ia membunuh dirinya, ya, dengan menjatuhkan tersebut, fahuwa, maka dia, ia taroda, akan menjatuhkan diri, fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam, ya, khalidan mukhaladan fiha abadan, dalam keadaan dia kekal dan dijadikan kekal di dalam neraka untuk abadi, yaitu selama-lamanya. Inilah 3 jenis, ya, orang yang membunuh diri, ya. Jadi ketika ada seseorang mungkin karena dihimpit oleh suatu persoalan, ya, atau mungkin karena sakit yang tak kunjung sembuh, atau mungkin juga karena masalah asmara misalnya, atau apa saja, lalu dia tidak sanggup menanggung dan dia mengingkari ketetapan Allah, dia tidak percaya bahwa Allah itu bisa menghilangkan kesusahan atau kegundahan yang menimpanya, maka dia mencari jalan pintas, jalan yang pendek, yaitu dengan cara mengakhiri hidupnya. Nah, mengakhiri hidupnya adalah pertama, yaitu dengan cara dia itu mencari besi, lalu menusuk besi itu ke dalam perutnya sehingga dia tewas. Ya, atau dia melihat ada besi runcing di suatu tempat, lalu dia kemudian menabrakkan dirinya ke besi runcing tersebut sehingga dia tewas atau mati, ya, di tempat tersebut. Ya, maka balasannya, ganjaran, ya, keburukannya adalah, ya, nanti di hari kiamat besi yang dipergunakan untuk membunuh itu berada di tangannya. Lalu dia akan menikamkan, menusukkan, yaitu besi tajam tersebut ke dalam perutnya, ya, di dalam neraka jahanam, dalam keadaan dia kekal, ya, mukhaladan, lagi dibuat kekal di dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Al-yadubillah. Ya. Jadi berhati-hatilah. Jadi janganlah kita ini mudah berputus asa, jangan mudah berputus harapan, ya, karena setiap persoalan yang datang kepada kita itu datang dari Allah. Ya, Allah menguji kita, Allah hendak memberikan cobaan kepada kita, atau mungkin menegur kita karena kita banyak melakukan kemaksiatan. Maka kembalilah kepada Allah, biarkan Allah yang mengangkat beban kita, biarlah Allah yang menghilangkan kesusahan kita, sambil kita berusaha, sambil kita melakukan hal-hal untuk menghilangkan kesusahan dan kegundahan kita itu. Insya Allah, ya, Allah akan membantu, ya, Allah akan mengangkat, yaitu kesusahan kita, jikalau kita selalu menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang kedua, ada orang juga yang tidak tahan dengan kehidupannya, lalu mengakhiri hidupnya dengan cara menenggak, dengan cara meminum atau memakan racun. Apakah racun serangga atau yang sejenisnya, ya, maka di hari kiamat balasannya, balasan keburukannya, nanti racun itu berada pada tangannya. Lalu kemudian dia meneguknya, lalu kemudian dia meminumnya, ya, racun tersebut di dalam neraka jahanam, dan dia kekal dan dikekalkan, ia di dalam neraka itu dalam keadaan abadan selama-lamanya. Aliyadzubillah. Itu jenis yang kedua. Ya, bagaimana orang mengakhiri hidup, ia dengan cara-cara yang tidak pantas, dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan kesusahan yang menghimpitnya, ya, karena kegundahan ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, ya,
kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak patut, atau mungkin karena bisnisnya bangkrut, ya, atau mungkin profesinya yaitu terancam, ya, kemudian dia hilang kehormatannya, hilang kemuliaan di hadapan manusia, dia tidak tahan ya dengan semuanya itu, lalu dia naik yaitu ke sebuah bukit, gunung, jurang, atau wali kota itu dia naik apartemen, atau dia naik ke tempat yang tinggi, tower misalnya, dan seterusnya, lalu kemudian menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi tersebut, ya, yaitu fahuwa yatarda, maka nanti balasan keburukannya adalah dia nanti akan menjatuhkan diri, yaitu di dalam neraka jahanam. Dan orang ini yang melakukan perbuatan dalam keadaan kekal dan dijadikan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya, aliyadzubillah. Ya, itu contoh ya atau penjelasan dari Rasulullah. Apapun ya perbuatan, dengan apapun ya orang itu mengakhiri hidupnya ya dengan tujuan membunuh dirinya, maka dia akan diazab sesuai, dia akan disiksa sesuai, yaitu dengan cara dia mati waktu di dunia. Hadis yang kedua yang ada dalam kitab ini, wa fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alladzi, orang yang yahniqu nafsahu, yang mencekik dirinya, yahniquha finar, ya, jadi orang yang mencekik dirinya kemudian ya mati dengan perbuatan itu, ya, maka nanti dia akan mencekik ya di dalam neraka, dia akan mencekik dirinya, jadi siksaannya adalah dia akan mencekik dirinya di dalam neraka. Ya, apakah dengan seutas tambang, lalu dia menggantungkan dirinya ya di rumah atau di pohon misalnya, ya, atau apalagi yang lain. Ya, jadi ketika dia mencekik lehernya dengan tujuan ya mengakhiri hidupnya karena kegundahan, kesedihan, kesulitan yang menimpanya, dia pikir dengan dia membunuh diri selesai urusan, nggak ada masalah lagi, padahal dia akan mendapatkan persoalan yang lebih berat ya daripada kehidupan di dunia, yaitu nanti alam barzahnya gimana, alam akhiratnya bagaimana. Ya, nah makanya juga di sini orang yang membunuh dirinya dengan cara mencekik dirinya dengan cara gantung diri misalnya, ya, maka nanti di hari kiamat dia juga akan mencekik dirinya, akan bunuh diri juga, disiksanya di dalam neraka, aliyadzubillah. Kemudian walladzi, dan orang yang yad'anuha, orang yang menikam dirinya, orang yang menusuk dirinya dengan benda tajam, apakah besi, apakah dengan belati, dengan pisau, dengan samurai, ya, atau ya dengan jenis-jenis yang lain, maka yad'anuha, dia akan menikam dirinya, dia akan menusuk dirinya dengan benda itu, finnar, di dalam neraka. Nah, ini dua hadis sudah mewakili ya penjelasan-penjelasan yang berkenaan dengan keburukan atau mendapatkan balasan keburukan, yaitu azab di dalam neraka bagi orang yang ia melakukan perbuatan bunuh diri. Maka perbuatan bunuh diri ini adalah suatu perbuatan yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayang banyak kita ini karena kelemahan iman kita, ya, karena rapuhnya akidah kita, persoalan-persoalan yang setiap hari kita hadapi. Ya, karena memang yang namanya hidup di dunia ini memang adalah penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, dengan aneka ragam cobaan. Ya, banyak di antara ya manusia, bahkan kaum muslimin, yang tidak tahan, yang tidak sanggup dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga berapa banyak di antara mereka yang kemudian mengakhirkan, yang mengakhiri hidupnya dengan perbuatan yang tidak elegan, dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam ayatnya tentang larangan yaitu bunuh diri. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Wala, dan janganlah taqtulu, janganlah kalian membunuh anfusakum, diri-diri kalian. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, kana bikum rahima, adalah sangat penyayang, maha penyayang kepada kalian. Jadi Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya, walaupun sebagian tafsir menyebutkan kata-kata jangan membunuh diri kalian itu adalah kita membunuh orang, nanti ada orang membalas membunuh kita, yaitu karena balas dendam. Tapi umumnya penjelasan perbuatan atau ayat yang mengatakan la taqtul anfusakum adalah juga bermakna bunuh diri atau al-intihar. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab tafsir Aisar At-Tafasir yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau mengatakan hurmatu qatlil muslim nafsahu au ghairihi minal muslimin li'annahum ummatun wahidah. Diharamkannya seorang muslim itu membunuh dirinya atau membunuh orang lain ya di antara kaum muslimin karena mereka itu adalah satu umat. Nah, jadi kalimat di sini penjelasan saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, diharamkan seorang muslim itu membunuh dirinya dan juga membunuh yaitu orang lain dari kalangan kaum muslimin. Ya, karena mereka kaum muslimin itu adalah satu tubuh, satu jiwa. Kata beliau lagi, al-wa'idus syadid, terdapat ancaman yang keras bagi orang yang qatili, bagi orang yang membunuh nafsi dirinya. Ya, terdapat ancaman yang keras, terdapat ancaman yang berat, yaitu liqatil, bagi orang yang membunuh an-nafsi dirinya. Udwanan wa zulman, karena perbuatan itu melampaui batas, ya, dan berbuat aniaya. Bil isla, dengan ancaman yaitu dimasukkan binar, ke dalam neraka. Itu. Ya, jadi Allah sendiri menyebutkan di dalam ayat Quran bahwa siapapun orang yang membunuh dirinya, ya nanti akan diancam dengan neraka. Maka di sini ada kalimat, ya terdapat ancaman yang keras. Apalagi di sini bentuknya adalah menggunakan nahi, yaitu kalimat larangan, jangan. Nah, jadi kalau sudah larangan hukumnya haram. Kemudian para sahabat memahami maksud dari ayat tersebut adalah bunuh diri. Ya, jadi para sahabat itu memahami surat 4 ayat 29 tersebut adalah dengan yaitu bunuh diri. Sebagaimana diriwayatkan dari Amr bin Al-As radhiyallahu an. Dari Amr bin Al-As, qala ihtalamtu fi lailatin baridah. Jadi kata atau cerita dari Amr bin Al-As, aku pernah bermimpi di waktu malam yang sangat dingin, fi ghazwati, pada waktu perang Zati Salasil, yaitu pada waktu perang Zatu Salasil. Fa asfaqtu in iktasaltu an ahlika fatayamamtu summa sholaitu bi ashabi subha. Lalu aku khawatir, aku takut jikalau aku mandi, ya, aku akan binasa, aku akan meninggal, aku akan mati. Lalu aku pun bertayamum, kemudian sholat fajar, sholat subuh bersama sahabat-sahabatku. Ya, karena dia sedang terluka dalam peperangan Zatu Salasil. Di malam hari yang dingin itu dia kemudian mimpi yang mewajibkan dia itu mandi jenabat. Ya, sehingga ketika dia mau mandi, dia pikir nanti kalau seandainya mandi nanti akan menyebabkan dia mati, ya sama saja dengan bunuh diri maksudnya. Lalu dia tidak melakukan mandi itu, karena orang tidak sah sholat kalau dalam keadaan junub dia tidak mandi jenabat. Dia harus mandi jenabat. Tapi pada Amr ya bin Al-As, dia tidak mandi tapi dia bertayamum. Lalu kemudian sholat subuh bersama sahabat-sahabatnya.
Fadzakaru dzalika lin nabi. Lalu kemudian mereka atau orang-orang pun menceritakan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasul bersabda, "Ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, mengapa engkau salat bersama kawan-kawanmu sedangkan engkau dalam keadaan junub? Ya. Gimana tuh? Kamu ini salat subuh bersama kawan-kawanmu tapi engkau dalam keadaan junub. Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal ittisal. Lalu aku pun mengabarkan atau menceritakan kepada Rasulullah tentang sesuatu yang mencegahku dari mandi. Ya, karena dia terluka dan juga kondisinya sangat dingin sehingga dia tidak mandi. Wa qultu, dan aku berkata, kata Amr, ya, inni sami'tullaha yaqul, karena aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, innallaha kana bikum rahima. Ya, janganlah kalian membunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Nah, mendengarkan dalil ya dari Amr, ya, Amr bin Al-As, fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yaqul syai'an, dan tidak mengucapkan yaitu satu pun perkataan. Jadi artinya Rasulullah tidak menentang, tidak menyalahkan. Ya, jadi ditafsiri atau dipahami wala taqtulu anfusakum oleh Amr bin Al-As adalah membunuh diri. Dan salah satunya ya dipahami oleh Amr, kalau andai kata dia mandi ketika itu dia terluka, udah begitu cuaca juga sangat dingin, dia nanti bisa tambah sakit dan bisa terbunuh. Makanya dia tidak mandi, cukup dengan tayamum. Wallahu a'lam. Makanya kita sebagai seorang muslim, persoalan yang besar atau persoalan sebesar apapun menimpa kita, jangan kita kemudian mencari jalan pintas untuk mengakhiri hidup kita. Ya, karena akan berakibat, yaitu akan berdampak buruk ya kepada kita. Demikian beberapa dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surat An-Nisa tadi, begitu juga yang ada di dalam kitab yaitu bukunya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah, dan di sini akan ditambah beberapa dalil yang lain untuk menegaskan, untuk menguatkan bahwa perbuatan mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri ini adalah terlarang. Ini adalah perbuatan yang tidak pantas, tidak patut ya. Dalilnya adalah dari yang lain, dari An Sabit bin Duhaq, dari Sabit bin Duhaq, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, wa man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi fi nari jahannam. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, apakah dia itu misal tadi dengan pisau, dengan golok, ya, dengan samurai, ya, pokoknya dengan benda-benda tajam, atau meminum racun misalnya, atau yang sejenisnya, atau gantung diri, atau mencekik lehernya, atau menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, atau dia menabrakkan diri kepada kendaraan yang melaju misalnya, atau dia menabrakkan diri dengan kereta misalnya, berbaring di relnya misalnya, atau sengaja dia itu menghina orang dengan tujuan supaya dia dibunuh oleh orang, atau apapun yang menjadi penyebab dia itu terbunuh, yang menjadi penyebab dia mati karena bunuh diri, maka nanti dia diazab dengan sesuatu yang menjadi alat untuk membunuh dirinya. Aliyadzubillah. Di sini ada dalam riwayat Imam Bukhari, kemudian juga Muslim, Tirmizi, dan yang lain-lainnya. Kemudian An Jundub ibni Abdillah, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a fa akhadha sikinan fahazza biha yadahu fama raqa ad-damu hatta mata, qala Allah ta'ala badarani abdi binafsihi haramtu alaihi jannah. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, karena pernah ada fiman kana qablakum, ya pernah ada seseorang sebelum kalian, rajulun seseorang,
bihi yang mendapatkan atau yang memiliki, yaitu jurhun, luka. Jadi pernah terjadi ada seorang sebelum kalian, sebelum kaum muslimin ada seseorang yang dia memiliki luka. Lalu ia berputus asa. Ya fajazi'a, lalu dia itu berkeluh kesah, dia berputus asa. Fa akhadha sikinan, lalu dia mengambil sebilah pisau. Ya kemudian lalu memotong. Ya fahazza biha yadahu, lalu dia memotong yaitu dengan pisau itu yadahu, yaitu tangannya, ya atau urat nadi pada tangannya. Kemudian fama raqa damu hatta mata, maka darahnya tidak pernah berhenti menetes, ya sampai dia itu mati. Ya, jadi gara-gara dia memotong urat nadinya, darah terus mengalir sehingga kehabisan darah, lalu kemudian dia mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, badaroni, hambaku telah mendahuluiku, ya yaitu akan dirinya, maka ya haramtu alaihil jannah, aku haramkan surga baginya. Aliyadzubillah. Jadi kalau kita ini yang ambil jalan pintas, mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri, berarti kita telah mendahului ketetapan Allah. Maka Allah marah kepada kita, maka aliyadzubillah kita diharamkan masuk dalam surga. Artinya kita dimasukkan dalam neraka. Nah, di sini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dan yang lain-lainnya. Begitu dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, syahidna, kami pernah menyaksikan ma'a Rasulillah, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hunainan, yaitu perang Hunain. Faqala, maka Rasul berkata li rajulin, kepada seseorang, ya Rasul berkata tentang seseorang, mimman, dari orang yang yud'a, sudah dikenal, yaitu bil Islam, keislamannya. Dia sholat, berpuasa, berjihad. Kemudian Rasul mengatakan, hadza min ahli nar, ini termasuk dari penghuni neraka. Falamma hadarnal, kita ketika kami sudah datang menghadiri peperangan, qatala rajul, lalu si laki-laki itu berperang dengan peperangan yang luar biasa. Lalu fa'asobatuhu jirahah, lalu tiba-tiba ditimpa dia atau terkena luka. Faqila ya Rasulullah, lalu dikatakan kepada beliau, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajulul ladzi qulta lahu anifan, sesungguhnya seseorang yang engkau katakan tadi, innahu min ahlinar, sesungguhnya dia adalah penghuni neraka, fa innahu qatala yauma qitalan sadidan, maka sesungguhnya dia telah berperang pada hari ini dengan peperangan yang luar biasa. Wa qad mata, dan dia telah mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi SAW bersabda, ilan nar, dia matinya ke dalam neraka. Fakada ba'dul muslimin, lalu kemudian perkataan Nabi ini, ya, membuat kaum muslimin hampir-hampir merasa ragu lah. Ya, bagaimana orang itu perang, mati, kemudian kok masuk neraka gitu. Fakada ba'dul muslimin, maka hampir-hampir sebahagian kaum muslimin ayyar taba, ragu-ragu. Fa bainamahum ala dzalik, maka ketika mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dikatakan innahu lam yamut, dia sebetulnya belum mati. Walakinna bihi jirahan, tetapi dia memiliki luka syadidan yang berat. Falamma kana minal lail, maka ketika di waktu malam, lam yasbir, dia tidak sabar, alal jirah, ya atas lukanya. Fa qatala nafsah, lalu dia membunuh dirinya. Fa ukhbiran Nabi, maka dikabarkanlah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bidzalika, tentang hal tersebut. Fa qala, maka bersabda Nabi, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu anni Abdullah wa Rasul, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba dan utusannya. Summa amara Bilal, ya Bilalan, kemudian Rasulullah menyuruh Bilal, fanada finnas, lalu kemudian beliau menyuruh di kerumunan manusia, innahu la yadkhulul jannah illa nafsu muslimah, sesungguhnya tidak akan masuk dalam surga kecuali jiwa yang muslim. Wa innallaha yu'aidu hadzal din birajulil fajir, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang yang fajir, dengan orang yang berbuat dosa. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana ada seseorang ketika berjuang bersama Rasulullah dalam perang Hunain, luar biasa peperangannya, membunuh orang-orang kafir, ya, tapi dia masuk neraka. Gara-gara kenapa? Karena ketika dia terluka, lalu tidak sabar, ya, dengan lukanya, lalu dia membunuh dirinya. Aliyadzubillah. Bayangkan, itu orang yang terlukanya gara-gara berjihad di jalan Allah.
Nah, hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim dan hadis ini adalah sahih. Dalil selanjutnya adalah an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa, yaitu bertemu, ya dia wal musyrikun, dan kaum musyrikin. Jadi Rasulullah dan para sahabat berpapasan, bertemu ya dalam pertempuran dengan orang-orang musyrik. Tatalu, lalu mereka pun ya terjadi peperangan. Mereka pun bertempur antara Rasulullah para sahabat dengan kaum musyrikin. Falamma mala Rasulullah SAW ila askarihi wa malal akharuna ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah SAW rajulun la yada'u lahum sazah illa ittaba'aha yadribuha bi sayfihi. Setelah Rasulullah SAW kembali kepada pasukannya dan yang lain pun sudah kembali kepada pasukan mereka, ya, kepada askar mereka, dan pada sahabat atau di antara pengikut Rasulullah SAW ada seseorang yang tidak membiarkan musuh yang lari menyendiri tanpa mengejarnya dan memukulnya dengan pedang. Ya, itu ada di antara sahabatnya begitu. Kalau ada orang musyrik kabur kemana, dikejar sama dia sampai dibunuh ya oleh dia. La yada lahum sazah illa ittabaha yadribuha bi sayfihi. Jadi tidaklah dia membiarkan seseorang di antara mereka yang kabur ya ngumpat, melainkan dia mengikutinya, mengejarnya dan memukulnya dengan pedangnya. Faqalu, lalu mereka para sahabat lain berkomentar tentang orang tersebut. Ma azza'u minna al-yawma ahadun kama azza'a fulan. Jadi ya para sahabat, pada hari ini tak ada seorang pun di antara kita yang bertempur sehebat si fulan ini, karena dia setiap bertempur mengejar orang musyrik yang kabur, kemanapun dikejar sampai dia temui, lalu kemudian dia pukul dengan pedangnya, ya, sehingga orang-orang memujinya. Ya, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahu min ahli nar, tapi dia itu penghuni neraka. Orang yang kalian puji tadi sebetulnya dia adalah ahli neraka. Faqala rajulun minal qaum, lalu kemudian ada seseorang berkata di antara orang-orang, ana sahibuhu abadan, kalau begitu saya akan menemani dia selama-lamanya. Jadi kemana dia pergi perang, ya bertempur, maka orang ini nguntilin, ya, karena ingin melihat apa yang dikatakan Rasulullah itu. Fa kharaja ma'hu kullama waqafa ma'hu wa idza asra'a ma'hu. Ya, maka keluarlah dia bersama orang yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Setiap kali dia diam, maka dia pun diam bersamanya. Apabila dia itu asra'a, berjalan cepat, maka dia pun juga berjalan cepat bersamanya. Qala, kemudian berkatalah, fajuriha ar-rajul, maka laki-laki yang disebutkan Nabi sebagai penghuni neraka itu suatu saat dia mengalami luka, jurhan, dengan luka yang sadidan, dengan luka yang parah, dengan luka yang luar biasa. Fasta'jalal maut, lalu dia menyegerakan, ya, dia minta disegerakan kematian atau mempercepat kematiannya. Fa wadoa, lalu kemudian dia meletakkan yaitu pedangnya, ya, fa wadoa nasra sayfihi bil ardi, lalu kemudian dia meletakkan yaitu pedangnya itu bil ardi, di tanah, wa dubabahu baina sadyaihi, dan kemudian ujung pedangnya itu berada di tengah-tengah di antara dua dadanya, ya. Summa tahamala ala sayfihi, lalu kemudian dia menekan badannya di atas pedangnya tersebut. Faqatala nafsahu, lalu dia membunuh dirinya. Nah itu, ya, ketika dia terluka dengan luka yang parah, luka yang hebat, dia tidak sanggup menahan derita seperti itu, lalu dia minta yaitu untuk segera mati saja. Diambil pedang itu kemudian dia dirikan, lalu dia meletakkan ujung pedang itu pada pertengahan dadanya, lalu dia menekannya. Maka dengan itulah dia membunuh dirinya. Fa khara rajul ila Rasulillah, maka orang yang menemani orang tersebut kemudian dia keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Wa madaka, mengapa demikian? Qala rajul alladzi dzakarta anifan, ya, kata orang itu lagi,
seorang laki-laki yang kau ceritakan tadi, yang kau ceritakan barusan, annahu min ahli nar, bahwa dia itu termasuk penghuni neraka. Ya. Fa'azoma, maka menganggap besarlah anas manusia atau orang-orang menganggap ini perkara besar, ya. Fa'azoma nas dzalik, lalu orang-orang pun menganggap besar perkara ini. Faqultu, lalu aku berkata, ana lakum bihi, aku ini menyertai dia di antara kalian. Faharajtu, lalu aku pun keluar fi talabihi, untuk menyertainya, hatta juriha, sampai dia terluka dengan jurhan sadidan, dengan luka yang parah. Fastajala, lalu dia mempercepat kematiannya. Fawado'a nasla sayfihi, lalu dia meletakkan ujung pedang itu ke tanah. Fawado'a nasla sayfihi bil ard, lalu dia meletakkan pedang itu ke tanah. Wadubabahu, dan sedangkan ujungnya itu berada di antara dua dadanya. Kemudian dia menekan, yaitu dirinya, ke pedang tersebut. Faqatala nafsahu, lalu dia membunuh dirinya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdulin nas. Sesungguhnya ada seseorang mengerjakan amalan-amalan ahli surga sebagaimana yang dipandang oleh manusia, sebagaimana yang dilihat dinilai oleh manusia, padahal wa huwa min ahli nar, padahal dia adalah merupakan penghuni neraka. Dan juga wa inna rajul, ada juga seseorang la ya'malu amalan ahli nar, ada juga seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka fima yabdunas, pada apa yang terlihat oleh manusia, padahal wa huwa min ahli jannah, padahal dia adalah merupakan penghuni surga. Nah, jadi orang ini berjihad, berperang, setiap musuh dikejar sama dia, dibunuh segala macam, dapat pahala dengan itu. Dan orang mana makanya dia ahli surga. Ternyata dia adalah ahli neraka. Karena apa? Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bayangkan orang yang membiasakan diri beramal soleh, membaca Quran dan seterusnya, tapi kemudian mengakhiri hidupnya dengan perbuatan yang buruk, makanya dia su'ul khotimah, dia bunuh diri, maka dia adalah ahli neraka. Kebalikan juga ada orang banyak melakukan kemaksiatan, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan keindahan, dengan keimanan, dan dia adalah ahli surga. Ya, itu hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Begitu hadis yang lain, an Jabir anna Tufail bin Amr ad-Dausi, dari Jabir bin Abdullah bahwa Tufail bin Amr ad-Dausi pernah datang an-Nabiya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, halaka fi hisni hasinin fi wamanatin. Si Tufail berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau berada dalam sebuah benteng yang kokoh lagi kuat? Ya, qala hisnun kana li Dausin fil jahiliyah, yaitu sebuah benteng yang milik keluarga Daus di zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW fa'aba zalikan Nabi, maka Nabi SAW pun menolak tawaran dari Tufail bin Amr ad-Dausi. Lilladzi, kepada yang zaharallah, yang telah Allah simpan, lil ansor, kepada golongan ansor. Falamma hajaron Nabi SAW, maka ketika Rasulullah SAW berhijrah ilal Madinah, ke kota Madinah, hajar ilahi Tufail ya bin Amr, ya, maka Tufail bin Amr pun berhijrah kepadanya. Wa hajaramahu, dan juga berhijrah bersamanya, rajulun, seseorang, min kaumihi, dari kaumnya. Fastawau al-Madinah, lalu mereka sampai dan tidak betah di kota Madinah. Famarido, lalu dia sakit. Fazazia, lalu dia mengeluh, ya, lalu dia sakit, ya, dengan dengannya. Lalu kemudian dia jazia, ya, yaitu tidak sabar, banyak mengeluh. Fa'akhoda, lalu dia mengambil masyaqisha lahu, lalu dia mengambil masyakis, yaitu anak-anak panah yang berluas lebar. Faqata abiha, lalu dia memotong dengan anak-anak panah itu barajimahu, yaitu jari jemarinya. Fasakhabat yadahu, ya, lalu dia memotong barajimahu, yaitu ruas-ruas jarinya. Fasakhabat, lalu mengalirlah yadahu, yaitu darah, yaitu kedua tangannya. Hatta mata, sampai dia meninggal. Fara'ahu Tufail bin Amr, lalu Tufail bin Amr melihatnya fi manamihi. Jadi pada suatu hari Tufail bin Amr itu melihat, ya, orang yang bunuh diri itu, yang memotong ruas jarinya sampai mengalirkan darah, habis darahnya lalu meninggal. Dia
Tufail bin Amr melihat di dalam tidurnya atau bermimpi. Fara'ahu wa hay'atuhu hasanah. Ia melihat kondisinya baik, ya. Wa ra'ahu mugatian yadahi, tetapi dalam kondisi dia menutupi kedua tangannya. Faqala lahu, lalu dia berkata kepada temannya itu, ma sona abika rabbuka, apa yang dilakukan oleh Rabbmu, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Faqala, maka berkatalah orang itu, ghafarali bi hijrati, Allah mengampuniku dengan sebab hijrahku ya ila nabihi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Tufail berkata lagi, mali araka mugatian yadaika, tapi mengapa aku melihat engkau menutupi kedua tanganmu? Qala, berkatalah si orang itu, kilali, dikatakan kepadaku, lan musliha minka ma'absatta faqassoha at-Tufail ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan kepada orang itu, ya, kami tidak akan memperbaiki kondisimu sesuatu yang engkau telah rusak. Lalu kemudian Tufail menceritakan kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, lalu Rasul kemudian mengatakan, Allahumma waliyadaihi fakfir, ya Allah, untuk kedua tangannya maka ampunilah. Nah, ini kisah yang pernah terjadi zaman Rasulullah, di mana dahulu ada seorang sahabat yang bernama At-Tufail bin Amr, dia orang Daus, ya, suku Daus, ya, kabilah Daus, ya, menawarkan kepada Rasulullah untuk memiliki benteng yang kokoh di mana bisa berlindung, tapi Nabi menolak karena Nabi hendak hijrah ke kota Madinah. Dan ternyata begitu sampai kota Madinah memang betul, ya. Nah, Nabi hijrah dan Tufail juga ikut hijrah. Dan Tufail di situ tidak sendirian, dia bersama orang-orang. Dari situ seorang yang lain. Nah, ketika di kota Madinah, ya, mereka tidak kerasan, kebetulan sakit. Karena dia itu tidak bisa menahan sakitnya, dia melukai tangannya, yaitu dengan memotong jarinya, sehingga darah memancar. Dan akhirnya kehabisan darah, dia meninggal. Nah, selang beberapa waktu, ya, Tufail bermimpi bertemu dengan orang itu. Kondisinya baik, cuma orang itu sedang menutupi tangannya itu, ya, karena kondisi tangannya itu. Nah, kemudian Tufail bertanya kepada orang itu, bagaimana kondisimu? Ya Allah telah mengampuni aku dengan sebab aku berhijrah kepada nabinya. Kemudian Tufail mengatakan, lalu kenapa disembunyikan kedua tanganmu? Ya, karena dikatakan kepada saya, kami, kata Allah itu, tidak akan memperbaiki sesuatu yang kau telah rusak. Jadi kalau orang bunuh diri itu dengan merusak fisiknya, ya, apakah dengan menusuk badannya atau tadi melukai tangan dan seterusnya, maka yang sudah hancur, yang sudah rusak, maka akan tampak kelihatan nanti dia. Karena Allah tidak memperbaiki badan atau fisik yang dirusak oleh dia sendiri. Ya, maka inilah keburukan, kejelekan daripada bunuh diri. Jadi Imam Dahabi sendiri, ya, kalau kita lihat dalam kitab Kabair, memasukkan perbuatan, ya, bunuh diri ini ke dalam dosa besar, ya, atau Kabair yang ke-29. Ya, ini menunjukkan ini termasuk perkara penting yang harus dijauhi, dihindarkan oleh setiap muslim. Setiap orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada hari kiamat akan diazab di dalam neraka jahanam dengan siksaan yang sesuai dengan perbuatan di dunia. Jika ia mengakhiri hidupnya dengan cara menikamkan pedang, pisau, besi tajam, samurai itu ke jantungnya atau ke perutnya, atau memotong urat nadinya dengan pisau tajam, menggorok lehernya dengan golok, atau menembakkan senjata api ke kepalanya, maka ia akan disiksa di dalam neraka jahanam dengan senjatanya pada hari kiamat dalam keadaan kekal, lagi dikekalkan selama-lamanya. Bila ia itu bunuh diri, ya, dengan cara minum racun serangga atau menghirup asap beracun atau memakan makanan yang mengandung racun dengan tujuan untuk bunuh diri, maka pada hari kiamat ia akan diazab dengan meneguk atau menghirupnya di dalam neraka. Ya, di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal dan dikekalkan. Apa baik yang menggantungkan diri dengan menabrakkan diri di kendaraan yang melaju kencang, atau menjerat lehernya dengan sesuatu, ya, tali misalnya atau tambang, maka ia akan diazab pada hari kiamat dengan cara seperti itu pula pada hari kiamat. Dan jika ia menjatuhkan diri dari bukit atau gedung tinggi semisal apartemen, mall, tower, dan selainnya, maka ia akan senantiasa menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi pada hari kiamat di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal, lagi dikekalkan, dan akhirnya ia tidak masuk surga lantaran perbuatan tersebut. Orang yang merusak salah satu anggota tubuhnya untuk tujuan membunuh dirinya, maka jika kelak ia akhirnya masuk surga karena keimanan,
ya, atau karena tauhidnya atau Islamnya masih terjaga, ya, serta lantaran rahmat Allah, maka ia akan masuk dalam surga dalam keadaan luka tersebut masih membekas padanya, ya, dan tidak akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, mengomentari hadis yang disebutkan dari Jabir tentang kisah Atufail bin Amr Ad-Dausi, ya, kata beliau, lan nusliha minka ma afsadta, kami tidak akan memperbaiki darimu apa yang kau telah rusak. Fihi dalilun, di dalam hadis ini terdapat dalil ala anna bahwa man afsada adwan, bahwa siapapun orang yang merusak satu anggota tubuh min a'daihi, dari anggota-anggota tubuhnya, lam yuslih yaumal qiyamah, tidak akan diperbaiki pada hari kiamat, bal yabqa ala sifah, bahkan akan tetap dalam kondisi allati yang huwa dia alaiha, di atasnya, sebagai ukubah, sebagai bentuk siksaan atau hukuman atas orang tersebut. Jadi kalau kita ini membunuh diri dengan cara melukai, ya, dengan cara menyakiti, bahkan merusak anggota tubuh kita, nanti di hari kiamat, ya, kondisinya tidak akan berubah. Ya, beda dengan orang yang memang dia mati terbunuh, ya, hancur badannya, nanti kembalikan seperti biasanya, karena bukan dia yang mau merusaknya. Tapi kalau orang sengaja menusuknya atau memotong tangannya, urat nadinya, ya, atau anggota apalagi yang lain lah dengan tujuan bunuh, nanti di hari kiamat kalau dia seandainya masuk surga juga, maka kondisi tidak akan dihilangkan, tidak akan dirubah, dia akan tetap dalam kondisi seperti itu. Begitupun perbuatan sebahagian orang yang karena kurang paham akan agama yang sahih, sehingga mereka mau melakukan perbuatan bunuh diri untuk menghancurkan musuh, ya, dengan cara membuat teror misalnya, membom sana, membom sini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari sebab itu ada sebagian orang yang melakukan perbuatan bunuh diri, yakni ada orang yang memasang bom yang diikatkan pada perut atau tubuhnya, lalu ia bergegas pergi ke kelompok musuh dan meledakkannya, maka jadilah ia orang yang pertama-tama mati terbunuh. Inilah suatu gambaran orang yang membunuh dirinya, dan ia akan diazab dengan sesuatu yang ia membunuh dirinya kelak di dalam neraka jahanam. Aliyadzubillah. Dan mereka inilah yang suka menyatakan diri sebagai para pejuang, namun mereka membunuh diri mereka sendiri. Maka kelak mereka akan diazab dalam neraka jahanam dengan apa yang mereka telah membunuh diri mereka sendiri. Dan mereka itu bukan orang yang mati syahid karena mereka telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Nah, seperti sekarang banyak, ya, orang-orang yang, ya, dengan niatnya sih atau dalam pemahaman itu adalah merupakan bentuk jihad fisabilillah, mengikat badannya itu dengan bom, lalu datang ke tempat musuh lalu meledakkannya. Ya, tapi ini dalam Islam adalah perbuatan bunuh. Dan dia adalah orang yang pertama kali, ya, mati. Dia orang yang pertama kali terbunuh. Maka ini termasuk perbuatan bunuh diri yang kelak di hari kiamat akan diazab seperti apa yang dia lakukan. Kemudian ada kalimat khalidan mukhaladan fiha, ya, fihi abadan, yaitu kalimat yang dimaksud dengan kekekalan di dalam hadis di atas adalah lama waktunya, bukan hakikat langgeng atau lestarinya. Ya, ingat ya. Jadi untuk menunjukkan betapa berat orang yang mati bunuh diri. Kalau seandainya dia juga masuk surga, seandainya dengan keimanannya, dia adalah orang yang barangkali terakhir dimasukkan ke dalam surga karena berat ancaman orang yang bunuh diri. Sebab jika ia orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhidnya dengan kemusyrikan atau dengan sesuatu yang membatalkan keislamannya, maka ia akan diazab dengannya di dalam neraka jahanam seukuran dengan dosa-dosanya. Kemudian ia dikeluarkan darinya dalam keadaan tidak kekal di dalamnya. Ia tidak kekal di dalam neraka. Nah, itulah, ya, ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bunuh diri. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, seberat apapun penderitaan, kesusahan, kesulitan yang menimpa kita, apakah masalah ekonomi kita sulit, ya, hidup di zaman sekarang ini, apalagi kita terlilit hutang misalnya, ya, atau kita didera oleh penyakit yang nggak kunjung sembuh juga misalnya, atau mungkin karena kita putus, ya, dengan orang yang kita cintai, ya, apakah kita masih dalam bentuk hendak melamar misalnya, atau mungkin sudah menikah kemudian cerai misalnya, ya, karena ada sesuatu yang menyakitkan misalnya, ya, atau mungkin bisnis kita hancur barangkali, atau kita difitnah orang sehingga kita mengalami kesusahan yang luar biasa, ya, dan seterusnya. Ada berbagai macam kesusahan di dunia ini. Maka jangan kita mengambil jalan pintas, ya, jangan kita beranggapan bahwa dengan kita bunuh diri itu mengakhiri penderitaan persoalan yang ada di dunia ini. Tidak, karena akan datang persoalan lain yang lebih berat, yaitu alam barzah dan alam akhirat nanti, aliyadzubillah. Maka bersabarlah,
ujian yang Allah berikan kepada kita, ya kita harus yakin itu datang dari Allah untuk menguji kita atau untuk memperingatkan kita agar kita kembali kepada Allah dan serahkan kepada Allah. Biar Allah lah nanti yang membereskan semua urusan kita. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ada solusi insyaallah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, jangan malah menjauh, menghindar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mendekatlah kepada Allah. Banyak baca Al-Qur'an, ya, banyak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan dengan cara yang nanti Allah akan menghilangkan seikat demi seikat, seutas demi seutas dari kesusahan-kesusahan kita. Allah urai kesusahan-kesusahan kita menjadi hilang. Ya, mudah-mudahan ya, jadi janganlah kita sekali lagi bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan bunuh. Ini perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang diharamkan. Makanya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar memasukkan perbuatan bunuh diri ini ke dalam penyebab dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ya, inilah beberapa hal yang dapat menjadi pengetahuan minimal untuk kita, kemudian memotivasi bagi kita untuk menghindar dari segala macam perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan bergegas, bersegera atau cepat meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasul, dan kita bergegas juga melaksanakan perintah-perintah ya Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan tujuan kita selamat nanti di hari kiamat dari azab Allah dan mendapatkan rahmat dan surganya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran yang penting untuk saya, khususnya untuk keluarga besar saya. Ya, bersiap-siaplah selalu dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan, memberikan kepada kita keselamatan, afiat dari berbagai macam cobaan yang menimpa. Sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah. Ya, dan sebetulnya kalau di sini kan hanya sekitar 16 perbuatan dosa yang menyebabkan mendapatkan azab. Tapi sebetulnya banyak lagi yang lain yang bisa dilihat dalam kitab-kitab yang lain, seperti misalnya kitab Kabairnya, yaitu Imam Az-Zahabi dan yang lain-lainnya. Banyak dosa-dosa yang juga menjadi penyebab orang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak kekal. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi penjelasan tentang surga dan neraka pada kajian-kajian selanjutnya, insyaallah. Ditutup dengan walhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dinun nasihah qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.